Litbang Kompas merilis survei tentang tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam survei Mei 2023 terlihat 70,1% responden menyatakan puas atau naik 0,8% dari survei bulan Januari 2023. Sedangkan 29,9% responden tidak puas atau turun 0,8% dari survei bulan Januari 2023. Dari 4 bidang yang dikaji dalam survei Litbang Kompas, penegakan hukum berada di posisi terendah dengan tingkat apresiasi 59,0%. Sementara bidang kesejahteraan sosial 78,0%, politik dan keamanan 74,4%, serta perekonomian 59,5%. Dilihat dari 20 indikator, dari 4 bidang tersebut masih ada 2 indikator yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50%, meskipun meningkat jika dibandingkan survei bulan Januari 2000. Data suap dan jual beli kasus hukum dengan tingkat kepuasan 42%, serta menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 43,8%. Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai partai oposisi mengkritik sejumlah hal yang masih kurang dari pemerintahan Jokowi, termasuk dugaan membentuk opini publik lewat survei yang bisa saja berdampak pada Pilpres 2024. Hari ini masih ketangkap, saya kira mungkin survei kepuasan hukum juga akan meningkat karena Harun Masiku ini adalah partai pemerintah, orang partai pemerintah dan tidak menghilang sampai saat ini, dan ini tentu saja menjadi presiden buruk bagi Pak Jokowi. Yang ketiga adalah janji politik ya tentang dulu katanya ekonomi akan melejit, lapangan kerja akan terbuka, tetapi tidak terbukti. Yang keempat adalah kita melihat bahwa survei ini hanyalah persepsi. Persepsi ini di tahun 2020 akhir itu ada OTT Menteri Sosial. Survei bulan Mei itu PDIP surveinya adalah partai anti korupsi. Padahal baru aja kena OTT. Jadi artinya persepsi ini sebenarnya bisa dibentuk, bisa di-create. Ya sampai seperti sekarang semua lembaga survei rata-rata sekarang ngeluarin rilis. Survei Pak Jokowi sampai 80%. Ini seperti ada gerakan yang menggerakkan bahwa lembaga survei ini sama-sama untuk melakukan survei seolah-olah membuat framing bahwa orang yang didukung Pak Jokowi nanti adalah orang yang juga kinerjanya baik. Sementara itu menanggapi ini, Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga menganggap masih adanya kekurangan dalam kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merupakan hal yang wajar. 70,1% puas. Nah, nanti kalau Anda memenangkan, partai Anda memenangkan pemilu, kemudian ini ya baru boleh dikatakan. Tapi kalau seperti sekarang, apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini kenyataannya ada bahwa kader PDI Perjuangan yang namanya Bapak. Saya nggak dengar suaranya nih, suaranya nggak dengar. Soal ada yang belum berhasil, ada yang belum puas, wajar. Tidak ada yang sempurna. Justru itulah kenapa kita ingin sama-sama memperbaiki. Tapi menurut saya, kalau mau kritik otokritik, berlakulah menjadi bagian di luar dari pemerintahan. Jangan nanti ikut, kalau baik dikatakan ikut baiknya. Tapi kalau ada hal yang kurang, menyampaikan di media begini, padahal kenyataan yang ada di DPR tidak ada sama sekali. Boleh silakan dibuka. Kami kebetulan sama-sama di Komisi 11, sama-sama merancang bagaimana semua anggaran belanja yang ada, tidak ada. Dan ini tanggung jawab dari juga bagian daripada di DPR. Hasil survei kepuasan publik ini memang merupakan yang tertinggi dibanding Oktober 2019 lalu. Dan dari hasil survei ini, mampukah menjadi modal kuat untuk mengendorse Capres-Cawapres pilihan Jokowi? Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, survei dari Litbang Kompas yang diturunkan menjadi laporan utama kemarin, merilis bahwa 70% lebih responden dari survei Litbang Kompas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti diketahui hingga kini publik belum mengetahui kemudian kemana arah dukungan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang akan didukungnya untuk menjadi penerus dari pembangunan di Indonesia, kira-kira begitu. Nah pertanyaannya, mampukah hasil kinerja Jokowi dari survei Litbang Kompas yang akan menjadi bahasan, ini akan menjadi modal untuk mengendorse calon Presiden Republik Indonesia berikutnya? Kita akan segera bahas dengan sejumlah narasumber. Ada yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, diantaranya peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, juga Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira.
Mas Wahyu, Mas Andreas, Ya. selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, Selamat Mas pagi, Pak Andreas. Mas Bayu. Ya, satu lagi tamu agung kita juga akan hadir. Saya bilang begitu karena selalu berterima kasih kepada tamu-tamu saya yang hadir kalau datang di pagi hari untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada jubir dari PKS, Kang Pipin Sopian, masih on the way. Saya sudah siapkan kursi di samping saya, jadi kapanpun Kang Pipin nanti hadir, langsung akan bergabung bersama kita. Sedang on the way ke studio. Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, sambil menunggu Kang Pipin, kita lanjut saja. Mas Wahyu, benar ya? Ini merupakan, ini dari hasil survei Litbang Kompas yang kontinu di beberapa waktu terakhir sampai yang terakhir ini, itu ada peningkatan dari kepuasan responden dari survei Litbang Kompas untuk kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Wahyu, jelasnya seperti apa? Iya, survei Kompas ini kan survei berkala tiap 3 bulan. Yang terakhir kita gelar awal Mei kemarin memang ada peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah secara umum. Jadi 70,1% responden itu menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya. Angka ini sebenarnya sedikit meningkat ya dibandingkan survei Januari kita yang pada saat survei Januari itu 69,3%. Tapi memang angkanya memang belum sepenuhnya kembali ke angka tertinggi yang pernah diraih pemerintahan Jokowi Ma'ruf di survei Januari 2022 setahun yang lalu. Berapa tuh waktu itu? Pada saat itu 73,9. Jadi relatif periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini di survei Kompas itu memang angka tertingginya di survei Januari 2022 di 73,9%. Ada kepuasan responden terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, terkait survei pada bulan Mei ini memang trennya memang menunjukkan arah meningkat gitu ya. Artinya survei itu kan sebenarnya studi persepsi gitu ya. Orang ketika ditanya persepsinya dalam 3 bulan terakhir, karena survei kita kan Januari terakhir, jadi kita menanyakan 3 bulan terakhir itu ada peristiwa apa saja yang sebenarnya mempengaruhi responden ya ketika mereka menjawab pertanyaan tentang kinerja pemerintah. Tentu banyak faktor yang terjadi di situ selama 3 bulan terakhir dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi hukum. Itulah yang kemudian blended, kemudian menjadi bahan bagi responden. Asupan informasi itulah yang mempengaruhi responden menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di survei. Jadi setidaknya kalau kita melihat apa yang terjadi 3 bulan ini, terakhir ini, satu dari sisi hukum mungkin penyelesaian kasus hukum yang mendapat perhatian publik itu relatif secara proses sudah dilalui gitu ya, dan hasilnya juga kelihatan. Dan kemudian secara ekonomi misalnya tidak ada gejolak berarti yang kemudian orang apalagi kemarin masa Lebaran, masa Idul Fitri, saya pikir pelaksanaan dan proses itu yang tidak menimbulkan gejolak berarti, terutama dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi politik memang proses 3 bulan terakhir ini kan masih banyak dipenuhi informasi oleh bagaimana partai politik melakukan proses negosiasi, komunikasi terkait upaya menjalin koalisi. Jadi peristiwa-peristiwa 3 bulan terakhir itu yang kemudian menjadi referensi bagi responden ketika mereka ditanya bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Kenaikan ini bisa jadi karena memang faktor tidak adanya gejolak yang cukup berarti yang kemudian mempengaruhi responden untuk mempersepsikan mereka akan cenderung negatif terhadap penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah. Jadi yang 3 bulan terakhir terekam kebetulan kemudian bisalah kita sebut tergambar dari survei Litbang Kompas kali ini, begitu ya kira-kira. Tapi ada catatan bahwa pernah tertinggi Januari 2022 sampai 73%, itu belum bounce back, belum ke sana lagi. Belum. Jadi Bang Andreas sebenarnya kalau begitu ya PDI Perjuangan melihatnya ini apakah memang sudah memuaskan dan semua pemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia berharap di endingnya itu dengan kinerja-kinerja yang baik begitu. Hasil ini Bang Andreas? Ya tentu
setiap pemerintahan tentu akan berupaya, ya artinya pemerintahan yang baik ya, artinya dalam hal ini apa yang kita lihat pada Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini sampai pada kalau orang bilang ini saat terakhir nih, fase terakhir di dalam pemerintahan tahun ini adalah sampai tahun 2024 itu adalah tahun terakhir. Itu tetap ya kalau istilah anak-anak muda sekarang gaspol gitu, dalam arti tetap bekerja dengan semangat. Nah ini ya kemudian faktanya seperti yang tadi Mas Wahyu sampaikan gitu, bagian-bagian yang selama ini dianggap misalnya soalnya berkaitan dengan ekonomi dalam situasi lebaran, harga tetap stabil. Kenapa? Karena Presiden Jokowi ini tipe pemimpin yang memperhatikan sampai pada hal-hal yang detail gitu, hal-hal kemasyarakatan, hal-hal yang detail. Kita perhatikan bahwa Presiden tidak pernah tiap hari ini ada di Lampung, besok sudah ada lagi di Tokyo. Jadi memang bekerja dengan sangat serius gitu untuk bangsa dan negara ini. Sehingga kalau surveinya tingkat kepuasannya tinggi, saya kira suatu hal yang wajar dari apa yang dikerjakan. Jadi kalau biasanya di akhir pemerintahan dari suatu pemerintahan apalagi yang sudah berjalan 2 periode, ada kecenderungan ya pemerintah itu agak menurun gitu karena memang mungkin sudah masa terakhir apalagi yang harus dikejar gitu. Yang orang bilang ya lemdak government gitu, dalam arti pemerintahan Jadi, presiden. Cukup puas ya Bang Andreas ya dengan pencapaian ini, walaupun sekali lagi ini belum menyamai 73% pada Januari 2022. Apa akan terus dikejar? Angka 70 itu adalah angka yang tinggi ya, artinya dalam arti ya bisa saja akan naik lagi gitu, dalam arti bahwa karena memang ini apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini yang kemudian dipotret oleh Litbang Kompas kan melakukan survei ini kan memotret apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi gitu. Sehingga sebenarnya ini adalah realita yang ada gitu, realita yang ada di masyarakat. Kalau ada yang mengatakan dalam artikel kemarin Bang Andreas, saya potong sedikit saja. Dalam artikel kemarin di Harian Kompas, beberapa pengamat mengatakan dalam kondisi ekonomi Indonesia, dalam situasi Indonesia yang betul ada pandemi, tetapi pasca pandemi itu sebetulnya cukup baik, bola itu berputarnya baik buat Indonesia dalam kondisi ekonomi global sekalipun, harusnya bisa lebih dari 70%. Jadi ini masih akan mengarah ke sana menurut Bang Andreas? Ya, dalam arti bahwa kondisi-kondisi yang ada ini tentu pertama pandemi itu bisa diatasi oleh pemerintah dari aspek kesehatannya. Nah, itu tentu kemudian juga memberikan suasana, memberikan atmosfer untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dalam arti bahwa Indonesia bisa mengatasi, bisa melewati situasi pandemi kemarin dengan kalau mau boleh kita dengan nilai yang cenderung nilai plus di situ. Nah, dengan demikian ini adalah prakondisi untuk percepatan pembangunan, termasuk dalam hal ini pembangunan ekonomi tentunya. Dan ini adalah kemudian hal yang wajar kalau masyarakat melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi tingkat kepuasannya tinggi, masyarakat puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena semua orang juga tahu bahwa pandemi kemarin situasinya sulit gitu, seluruh dunia, bukan hanya kita gitu. Ada yang bisa mengatasi ini, tapi ada yang masih terjebak di dalam situasi pandemi kemarin, akibat dari pandemi. Dan Indonesia termasuk yang lulus dari situasi ini gitu. Nah, sehingga ini yang apresiasi ini yang diberikan oleh masyarakat
terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu, dan ini wajar gitu dari ya suatu pemerintahan yang di periode kedua masih bekerja dengan sangat serius untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakatnya gitu. Oke, kita harapkan sih bisa begini terus lah. Terasa juga mudah-mudahan bagi rakyat Indonesia bahwa ada upaya di akhir masa periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa stabil terus. Tapi apakah bisa nih Mas Wahyu? Berdasarkan pengalaman survei Litbang Kompas juga mengawasi landingnya sebuah pemerintahan dari Pak SBY, Ibu Megawati dulu, mungkin ada catatan-catatan. Karena biasanya kalau di ending-ending ini kabinet yang berwarna karena koalisi partai politik sudah mulai sibuk untuk pilpres nanti di pertengahan tahun ini sampai ke akhir. Mas Wahyu punya catatan? Iya, kalau kita bandingkan misalnya di era Pak SBY, memang di akhir-akhir periode itu memang cenderung apresiasinya memang standar gitu ya, tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah gitu ya. Tapi memang ada upaya yang cukup besar gitu ya, bagaimana kemudian mengakhiri periode pemerintahan itu dengan meninggalkan legacy yang baik gitu ya. Itu yang selalu diupayakan oleh setiap pemerintahan ketika di akhir masa periodenya gitu. Tapi memang tantangannya ketika apakah di kontestasi pemilu itu kemudian pemerintahan ini punya apa ya istilahnya, punya agenda yang lain gitu ya. Artinya ini kan isunya kemudian bagaimana pasca Jokowi itu kemudian pemerintahan juga berjalan, agenda-agenda pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini juga dijalankan. Karena itu yang menjadi tantangannya ya adalah ketika di tengah apresiasi yang relatif meningkat ini, bagaimana kemudian di sisa masa periode pemerintahan ini bisa menjaga itu tetap stabil dan kemudian bisa naik di akhir-akhir periode. Karena kan kalau kita lihat orientasi perhatian pemerintah ini juga akan disibukkan oleh persiapan pemilu, apalagi kemudian di dalam kabinetnya beberapa menteri juga punya peluang menjadi kontestan di pemilu. Artinya perhatian itu akan sedikit banyak terpecah antara kemudian tetap menjalankan agenda-agenda pemerintahan dengan agenda-agenda kontestasi di pemilu. Nah ini yang menjadi tantangan pemerintahan di akhir periodenya, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara agenda kontestasi pemilu itu dengan tetap menjaga ritme jalannya pemerintahan ini agar kemudian stabilitas harapan publik ini tetap bisa terjaga dan terawat sehingga pada saat akhir periodenya nanti dia berakhir dengan baik gitu ya. Artinya kepuasan publik juga terjaga di atas 70% misalnya, itu yang kemudian menjadi tantangan pemerintah di akhir periodenya ini. Baik, itu tantangannya. Kita akan segera kembali usai jeda dan jubir PKS Pipin Sopian akan bergabung bersama obrolan kita sebentar lagi. Tetap bersama kami.